Kenalkan, nama saya Isna. Saya adalah pendamping nutrisi, yaitu pendamping pola makan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang obesitas sedikit. Apa itu obesitas? Apa bahayanya obesitas? Ya, dan fakta obesitas yang paling mengerikan. Ya, obesitas itu terjadi karena yang jelas adalah karena satu, kelebihan berat badan. Ya, kelebihan berat badan, kemudian kelebihan lemak di dalam tubuhnya. Ya, ada juga berat badan yang tidak terlalu besar tapi lemaknya dia besar banget gitu ya. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fakta obesitas yang paling mengerikan. Fakta obesitas yang paling mengerikan itu yang pertama adalah apa ya? Jadi satu, dia akan bisa membuat kita terjadi osteoporosis. Ya, yang pertama nyeri sendi dulu. Nyeri sendi dulu ya. Kenapa nyeri sendi? Karena berat badan yang kita bawa tidak sesuai dengan kepadatan tulang kita. Ya, kepadatan tulang kita. Masing-masing orang itu punya kepadatan tulang yang berbeda. Dan kepadatan tulang itu bisa menurun teman-teman ya, sesuai dengan usia kita. Semakin tinggi usia kita, semakin tua usia kita, kepadatan tulang itu akan menurun ya. Maka disinilah kita pentingnya kenapa kita harus dan butuh banget yang namanya nutrisi di samping makanan sehat ya. Nah, kemudian kalau kita terjadi kelebihan berat badan yang teramat sangat, itu akan membuat persendian kita mulai terganggu dan akhirnya terjadi osteoporosis. Seperti itu ya. Nah, kemudian fakta yang kedua ya, teman-teman, penumpukan lemak di dalam pembuluh darah itu akan menimbulkan plak di arteri ya, yang mengakibatkan timbulnya kolesterol teman-teman ya. Dan ketika kita mengabaikan kolesterol, kita tetap makan yang berlemak, itu tidak menutup kemungkinan akan larinya ke jantung. Ya teman-teman ya, karena pembuluh darah sudah mulai diselimuti oleh lemak, akhirnya pembuluh darah tidak lancar ya. Dan akhirnya pembuluh darah itu mulai dibungkus oleh lemak. Sama dengan kita pakai stagen teman-teman ya. Stagen itu terlalu rapat, itu akan membuat kita merasa kesemutan. Begitu juga dengan pembuluh darah kita. Nah, ketika semua pembuluh darah pembuluh darah sudah dibungkus dengan lemak, itu akan membuat semua di dalam tubuh kita tidak lancar. Ya, sirkulasi di dalam tubuh kita tidak lancar, yang akhirnya yang pertama diserang adalah jantung. Oke teman-teman ya, akhirnya di situ mulai terjadi gangguan ya, peredaran darah ke dalam otak tidak lancar, akhirnya pompa jantung melemah. Seperti itu ya. Nah, kemudian selain daripada tadi persendian, kemudian kolesterol, kemudian jantung ya. Di sini juga ada teman-teman akan terjadi resistensi insulin. Ya teman-teman ya, terlalu teman-teman kegemukan, terlalu teman-teman obesitas, itu gula darah teman-teman akan cepat sekali naik teman-teman. Ya, jadi semua penyakit degeneratif itu akan muncul saat teman-teman mulai kelebihan berat badan. Ya, maka dari itu kelebihan berat badan itu bukan tentang penampilan bagus, bukan hanya itu, tapi lebih pada kesehatan teman-teman ya, kesehatan. Kemudian di sini juga bisa menimbulkan kanker usus teman-teman ya, karena di dalam tubuh kita itu ada dua macam lemak, ada lemak tubuh dan ada lemak perut. Yang namanya lemak perut itu adalah lemak yang membungkus organ tubuh kita seperti hati, paru, ginjal. Ya, jadi itu yang mengakibatkan timbulnya penyakit degeneratif teman-teman ya. Di sini saya akan jelaskan sedikit gambar seperti ini. Ya, seperti tadi saya jelaskan teman-teman, ini adalah tulang yang normal ya. Nah, ketika tulang teman-teman mulai berongga seperti ini ya, ini akan sudah mulai mengalami osteoporosis. Osteoporosis terjadi karena apa? Keseimbangan berat badan teman-teman tidak sesuai dengan kekuatan tulangnya ya. Ya, orang yang obesitas itu tulangnya lama-lama akan membungkuk seperti ini. Ya. Ini akan terasa berat dan kemudian akan sering merasa sakit pinggang.
Seperti itu ya yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ini nyeri sendi sudah mulai ya. Nah, biasanya pada wanita yang diserang adalah pinggulnya ya, tulang panggul ya, tulang panggulnya ya. Kalau laki-laki dia diserang di persendian, di osteoporosisnya di lutut biasanya ya. Nah, kemudian teman-teman di sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, tadi saya bicara tentang lemak perut dan lemak tubuh ya. Jadi lemak tubuh di sini. Lemak tubuh ini teman-teman dia ada di lapisan kulit paling luar sini ya. Ya, dia ada di lapisan kulit paling luar. Ini perhatikan teman-teman seperti ini ya. Ini teman-teman, ini akan sangat membahayakan teman-teman. Awalnya adalah merasa kesemutan aja. Kalau lemak tubuh tinggi, sering kesemutan, cepat capek, cepat ngantuk ya. Kemudian sering kesemutan, cepat capek, cepat ngantuk, dan cepat lelah teman-teman ya. Nah, kemudian di sini sebentar ya, saya minum dulu. Sebentar ya. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya lemak perut. Teman-teman bisa lihat. Kalau lemak perut beda dengan lemak tubuh. Lemak tubuh dia di luar ya, ini ya. Nah, kalau lemak perut di sini teman-teman. Tuh ya, dia sudah membungkus hati, sudah membungkus jantung, sudah membungkus ginjal seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Tuh ya. Jadi dia di dalam tubuh kita sudah menyatu teman-teman ya. Itu kita punya skala angka lemak perut yang bagus itu seperti apa ya. Angka lemak perut yang bagus itu 1 sampai 4. Kalau sudah di atas itu kita harus sudah mulai hati-hati ya, yaitu mulai jaga pola makan kita. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini yang namanya lemak tubuh ya. Namanya lemak tubuh ya, ini ya. Nah, ini namanya lemak perut. Di dalam dia teman-teman ya. Jadi teman-teman harus sudah mulai berhati-hati makan, apalagi sudah usia ya. Nah, kemudian badan kita ibaratkan mobil teman-teman ya, rangka mobil seperti ini ya. Jadi mesin mobil adalah otot kita, kemudian bensinnya mobil adalah air kita, dan penumpangnya mobil adalah lemak kita. Jadi teman-teman perhatikan yang di sini, yang kita perhatikan adalah lemak teman-teman ya, lemak, air, dan otot untuk kategori sehat kita. Jadi bukan semata-mata tentang timbangan saja. Jadi gitu, oke. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diet ya. Diet di sini adalah kita memilih jumlah makan, jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Bukan berarti baru diet itu kita cari kurus, bukan ya. Orang yang namanya berdiet biasanya dia ukuran tubuhnya sudah tidak normal ya, sudah tidak sesuai, sudah tidak ideal, makanya disebut dengan diet ya. Kalau sudah ideal biasanya kita hanya menjaga dengan tetap makan sehat seperti itu ya. Kemudian diet adalah upaya mengatur nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, jadi makanan menghasilkan energi yang namanya kalori teman-teman ya. Makanan yang kita makan itu menghasilkan energi yang dinamakan satuannya adalah kalori ya. Jadi setiap makanan itu mengandung yang namanya kalori ya. Jadi misalnya seperti nasi goreng berapa kalorinya, bakso berapa kalorinya, pecel berapa kalorinya. Dan masing-masing orang mempunyai kalori yang berbeda teman-teman ya. Yang berbeda, ingat yang berbeda. Jadi tidak sama ya. Ada orang yang punya kalori 1200, ada orang yang punya kalori 1500, ada orang yang punya kalori 1800. Laki-laki dan perempuan kalorinya adalah berbeda ya. Nah, kita harus makan sesuai dengan jumlah kalori yang kita butuhkan ya, itu yang ideal. Nah, kalau teman-teman mencari turun berat badan, berarti asupan kalori yang teman makan itu harus lebih sedikit daripada yang dikeluarkan ya.
Nah, kemudian jika teman-teman ingin menaikkan berat badan, jumlah kalori yang teman-teman makan harus lebih besar daripada yang teman-teman keluarkan. Jadi itu rumusnya. Ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman harus memahami apa itu yang namanya kalori. Oke, teman-teman ya. Nah, mulai besok kita akan belajar yang namanya di sini adalah kita akan menghitung angka IMT ya. IMT itu indeks massa metabolism rate ya. Jadi indeks massa tubuh ya. Indeks massa tubuh kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi itu adalah indikator yang perlu kita ketahui untuk kita di dalam kategori sehat kita. Ya teman-teman ya. Nah, kenapa di sini kita harus memerlukan nutrisi? Karena memang sekarang zaman sudah berubah. Kalau dulu nutrisi adalah sebagai tambahan makanan, kalau sekarang sudah tidak ya. Jadi nutrisi lebih difokuskan pada makanan yang lebih padat, yang lebih utama. Karena apa? Kandungan makanan yang sekarang ada bebas, ada dijual di pasaran ya, atau mungkin yang teman-teman tanam sendiri itu sudah mengandung pestisida, kemudian sudah mengandung yang namanya bahan kimia seperti itu ya. Jadi yang dikategorikan misalnya bayam itu sehat, apel itu sehat, iya mungkin zaman dulu iya. Kalau sekarang sudah disemprot pestisida sayur-sayuran. Kenapa disemprot seperti itu? Karena faktor daripada pemanenan biar cepat, itu salah satunya. Kemudian juga tanahnya sudah terkontaminasi. Bagaimana terkontaminasi tanah? Jadi saat dia mencuci pakaian, dia nyiram begitu aja. Siraman air itu sudah mengandung deterjen seperti itu. Itu juga salah satu yang membuat faktor tanah tidak sehat ya, yang membuat juga makanan juga mengalami. Di sini melakukan diet ya, melakukan hidup sehat bukan semata-mata tentang body ya. Body itu hanyalah bonus. Tapi yang dinamakan kategori sehat adalah seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini dengan berat badan yang sama. Berat badan yang sama, bentuknya yang mana kira-kira yang bagus? Yang ini ya. Yang ini ya. Artinya komposisi di dalam tubuhnya ini lebih bagus daripada ini. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat. Ini dan ini. Mana yang lebih bagus? Lebih bagus ini kalau ini masih kelihatan lemaknya. Ya, kalau ini sudah enggak. Ini otot aja yang naik gitu ya. Jadi teman-teman, nanti kita akan mempelajari tentang itu ya. Kenapa kita butuh sekali yang namanya nutrisi sehari-hari ya. Karena kalau kita hanya makan biasa, itu tidak akan mencukupi teman-teman ya. Kalau untuk kategori sehat, kita memerlukan dalam 1 jam makan siang itu, kita memerlukan di dalam piring itu, kita memerlukan 1 mangkok sayur, kita memerlukan 1 mangkok susu, kemudian kita perlu keju, kemudian kita perlu telur, kita perlu protein ya, daging seperti itu. Jadi bisa dibayangkan untuk memenuhi kebutuhan sehat kita harus makan 1 piring besar teman-teman. Dan apakah kalau kita makan 1 piring besar seperti itu, apakah berat badan kita tidak mempengaruhi? Seperti itu ya. Pertama, berat badan pasti berpengaruh ya, karena kita banyak sekali harus makan. Yang kedua, budget ya. Budget pasti kita harus sediakan yang lebih, karena setiap kali makan harus ada susu, harus ada keju, harus ada brokoli, harus ada bayam, wortel, alpukat, beras seperti itu untuk memenuhi kebutuhan kita sekali makan ya. Nah, jadi teman-teman, disinilah yang dinamakan teman-teman perlu sekali yang namanya nutrisi tambahan ya teman-teman. Nutrisi tambahan itu teman-teman nanti bisa didapatkan dalam 1 gelas, itu sudah mewakili daripada 1 piring yang teman-teman perlukan setiap kali minum, setiap kali makan ya. Nah, kemudian nutrisi juga sangat penting sekali untuk tubuh kita, untuk kulit kita ya. Sel-sel tubuh kita itu memerlukan nutrisi. Jadi bukan makanan biasa. Sel-sel tubuh kita tidak memerlukan bubur ayam seperti itu ya. Kemudian dia juga tidak memerlukan es gitu ya, atau es campur seperti itu. Karena apa? Di dalam tubuh kita adalah ada sel yang membentuk jaringan, itu yang sangat diperlukan oleh tubuh kita ya. Jadi zat pembangun tubuh kita adalah otot ya. Otot zat pembangun terbesar dalam tubuh kita.
Jadi itu yang sangat betul-betul membutuhkan makanan, teman-teman. Makanan yang bernutrisi tinggi. Ya. Bagian terkecil dari tubuh kita adalah sel yang membentuk jaringan. Sel-sel itu tidak boleh rusak, ya. Sel-sel itu rusak bisa dari polusi udara, dari MSG, pewarna, penyedap, asap rokok, obat-obatan. Ya, obat-obatan obat-obatan resep-resep itu loh, ya, yang seperti itu. Jadi itu bisa merusak sel-sel tubuh kita. Nah, cara menjaganya adalah hindari MSG, hindari pewarna, hindari polusi, ya. Dan kita tidak bisa sama sekali untuk bersih daripada polusi, teman-teman. Maka dari itu kita memerlukan makanan tambahan yang namanya nutrisi. Oke, teman-teman. Sekian dulu hari ini. Besok kita akan mulai edukasinya. Untuk hari ini, teman-teman pastikan teman-teman untuk timbang, ya, kemudian ukur lingkar pinggang teman-teman, ukur lingkar lengan teman-teman, dan berikan pada pengundangnya, japri pengundangnya, ya. Dalam 3 hari ini di kelas kepo ini teman-teman akan belajar lebih detail lagi, ya. Di sini teman-teman akan untuk pola makannya akan dijapri oleh pengundangnya, ya. Nanti di dalam kelas teman-teman setelah diberikan edukasi teman-teman bisa bertanya langsung, ya. Nanti kita para coach yang akan menjawabnya. Oke, teman-teman, ya, sekian dulu itu sekilas ringkasan kelas apakah yang besok akan kita ikuti, yaitu kelas pengenalan pola makan. Oke.